Sebelum kita mencintai keluar, kata Osho, kita harus mencintai diri kita sendiri. Ini dasarnya sudah. Tidak mungkin kita bisa mencintai yang di luar diri kita kalau kita belum mencintai diri kita. Kata Osho, jika seseorang tidak bisa mencintai dirinya sendiri, dia juga tidak bisa mencintai orang lain. Seorang pria yang mencintai dirinya sendiri mengambil langkah pertama menuju cinta sejati. Ibarat melempar kerikil ke dalam danau yang sunyi. Riak melingkar pertama akan muncul di sekitar kerikil. Sangat dekat dengan kerikil tersebut. Dan kemudian riak itu akan terus menyebar hingga mencapai pantai terjauh. Jika engkau menghentikan riak yang muncul di dekat kerikil, tidak akan ada riak lain sama sekali. Jadi kalau kita melemparkan batu ke sungai yang airnya tenang, itu kan nanti ada buletan gelombangnya. Yang paling awal paling dekat dengan batunya. Terus tambah luas sampai pinggir. Kalau buletan paling awal tidak mungkin ada buletan gelombang selanjutnya. Yang paling awal itu simbol dari cinta kita pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mencintai yang lain? Ada uraian selanjutnya. Kata Osho, pria yang mencintai dirinya sendiri akan menghormati dirinya sendiri. Dan orang yang mencintai dan menghormati dirinya sendiri akan menghormati orang lain. Karena dia tahu, sama seperti saya, orang lain juga demikian. Sama seperti saya menikmati cinta, hormat, martabat, begitu pula orang lain. Kalau saya menghargai diri saya tahu caranya menghargai orang lain. Kalau saya mencintai diri saya tahu caranya mencintai orang lain. Oh, ternyata diperhatikan itu enak. Ya, saya tahu berarti untuk membahagiakan orang lain saya harus memperhatikannya. Jadi kalau kita peduli dengan diri kita akan tahu apa yang membuat kita bahagia, senang, nyaman, dan pada akhirnya kita bisa melakukannya untuk orang lain. Kalau kita jarang mandi misalnya, terus kita, ternyata tidak mandi 3 hari, tidak apa-apa kok Pak, buktinya saya masih senang-senang saja misalnya, ya kamu akan cenderung misalnya ngasih nasihat ke teman, mau sudahlah, tidak mandi, tidak apa-apa. Saya saja contohnya begini. Kamu contohnya dirimu. Jadi kalau kamu menghargai dirimu, kamu tahu caranya menghargai orang lain. Kalian misalnya yang terbiasa, wis kan ada, kalau ngomong kasar misalnya, lu ternyata ngomong kasar itu asik kok, Pak. Akhirnya kan kamu juga kepada temanmu yang lain juga seneng ngomong kasar. Jadi ibaratnya seperti itu cinta diri itu. Kenapa sih Pak kok harus cinta diri kita dulu? Bukankah lebih enak mengutamakan yang lain dulu loh? Kalau kamu beres dirimu, kamu mencintai dirimu, berarti kamu mengelola dirimu ke tahap yang sangat ideal. Ada lebih banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk yang di luar dirimu. Kalau kamu tidak peduli dirimu kacau acak-acakan, apalagi sakit-sakitan, apalagi, ya gimana kamu bisa mencintai yang di luar dirimu? Kamu sakit, misalnya batuk, misalnya, kamu tidak peduli kesehatanmu. Akhirnya saya batuk, tidak apa-apa, yang penting yang saya cintai bahagia. Loh, gimana bisa bahagia tiap kali deket kamu batuk? Nanti dia ya malah nutup mulutnya. Aduh, kamu disuruh pulang, Anda pulang aja. Tidak jadi mesra, malah penyakit. Ya kamu tidak mencintai dirimu.
Ngomong juga begitu. Kalau kamu seneng ngomong kasar, ya mungkin tidak kerasan orang di sekelilingmu. Itulah dasarnya. Jadi sebelum kita mencintai yang di luar diri, ayo mencintai diri kita sendiri dulu. Ngopeni diri kita. Itu amanat pertamanya di situ. Maka kata Osho itu yang paragraf ketiga itu menarik. Sokrates berkata, kenali dirimu. Buddha berkata, cintai dirimu. Kata Osho, Buddha jauh lebih benar. Kenapa? Karena jika kamu tidak mencintai dirimu sendiri, kamu tidak akan mengenal dirimu sendiri. Pengetahuan hanya akan muncul kemudian cinta yang mempersiapkan landasannya. Kalau kita mencintai diri kita, maka kita akan bisa mengenali diri kita lebih dalam. Tidak bisa ujuk-ujuk mengenali. Cinta harus jadi landasannya. Maka ya Sokrates benar sih, tapi Buddha lebih benar, kata Osho. Karena mencintai diri akan jadi landasan kita memahami diri kita lebih tepat, lebih benar. Itulah mengapa dasarnya cinta itu self-love, cinta diri. Baik, yuk kita lanjutkan. Osho juga menjelaskan cinta yang dewasa. Cinta itu tanda orang sudah dewasa. Cinta yang dewasa, kata Osho, manusia menjadi dewasa saat dia mulai mencintai, bukan saat dia mulai membutuhkan sesuatu. Titik tekannya agak berbeda. Yang pertama, penekanannya pada bagaimana mendapatkan lebih banyak. Yang kedua, penekanannya pada bagaimana memberi lebih banyak dan memberi tanpa syarat. Inilah pertumbuhan atau kedewasaan. Orang dewasa itu berarti bagi Osho, coba dilihat dia bisa mencintai enggak. Mencintai itu berarti sudah rela berkorban, rela memberi tanpa syarat enggak. Kalau teman-teman sudah bisa melakukan ini berarti sudah dewasa. Kalau hanya ingin meraih untuk memenuhi keinginan egois kita, itu sebenarnya menunjukkan kita belum dewasa. Jadi tidak sekedar akalnya jalan. Kalau akalnya jalan masih egois, ya belum dewasa sebenarnya. Ukuran dewasa itu kata Osho bisa mencintai. Jadi tidak mencari untuk kepentinganku, tapi berbagi pada yang lain. Orang kok sudah rela berbagi pada sesamanya, pada yang lain. Berarti ini kan mencintai namanya, dia sudah dewasa. Tapi kalau hidupnya masih sibuk mengejar ini, mengejar itu untuk kesenangannya sendiri saja, dia belum dewasa, masih anak-anak. Nah, kalian boleh ngitung ya, dirimu sudah dewasa atau belum. Jadi tidak sekedar dihitung dari sudah sunat apa belum, usianya berapa, enggak. Kalau di Osho sudah bisa berbagi apa belum. Kalau belum, ya belum dewasa. Nah, orang dewasa itu cirinya bisa memberi. Baik, jadi cinta berarti tanda kedewasaan seseorang. Mengapa sih cinta itu kok rasanya sering menyakitkan? Kata Osho, cinta itu menyakitkan karena menciptakan jalan menuju kebahagiaan. Cinta itu menyakitkan karena dia mengubah. Cinta adalah transformasi. Setiap transformasi akan menyakitkan karena yang lama harus ditinggalkan demi yang baru. Yang lama sudah familiar, aman. Yang baru sama sekali tidak diketahui. Engkau akan bergerak di lautan yang belum dipetakan.
Engkau tidak akan menggunakan pikiran pada hal baru, sedangkan dengan yang lama, pikiran telah terampil. Pikiran hanya bisa berfungsi dengan yang lama. Dengan yang baru, pikiran sama sekali tidak berguna. Jadi cinta itu kan membawa transformasi perubahan dalam hidup. Tentu saja perubahan itu pahit. Karena kita berhadapan dengan situasi baru yang tidak sama dengan sebelumnya. Oleh karena itu, rasa takut pun muncul. Meninggalkan dunia lama yang nyaman, aman, mudah, menimbulkan rasa sakit. Sakit yang sama dirasakan seorang anak ketika keluar dari rahim ibunya. Sakit yang sama dirasakan burung saat keluar dari telurnya. Ini adalah rasa sakit yang sama yang akan dirasakan burung ketika dia pertama kali mencoba mengepakkan sayapnya. Jika emas ingin dimurnikan, maka harus melalui api. Cinta adalah api. Karena kepedihan cinta, jutaan orang menjalani hidup tanpa cinta. Mereka juga menderita, dan penderitaan mereka sia-sia. Menderita dalam cinta bukan penderitaan yang sia-sia. Menderita karena cinta itu kreatif. Karena membawa Anda ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Menderita tanpa cinta adalah satu kesia-siaan karena tidak membawa kita kemanapun. Membuat Anda terus bergerak dalam lingkaran setan yang sama. Jadi cinta itu membawa perubahan besar dalam hidup kita. Cinta itu memurnikan kita, menyucikan kita. Ego-ego kita dibersihkan. Itu yang membuat tidak nyaman. Biasanya kita mengejar kesenangan, kenyamanan kita. Sekarang berubah. Kita dituntut untuk peduli, untuk perhatian. Untuk tidak sekedar mencari kesenangan kita sendiri. Itulah yang menyakitkan memang. Mau apa-apa, pengen santai-santai baru berbaring sebentar di WA. Terpaksa baca WA karena kalau telat bales 3 menit. Urusannya bisa panjang. Itu kan yang menyakitkan. Harus capek-capek peduli, mikir, dan lain sebagainya. Ya contohnya tidak hanya dengan pasangan, bisa dengan anak, bisa dengan sahabat, bisa dengan orang tua, bisa dengan siapa saja yang kita cintai. Itu kan mengubah kita, mentransformasi diri kita. Memang prosesnya menyakitkan, tapi sakit yang kreatif. Sakit yang menciptakan diri kita jadi manusia yang lebih baik. Jadi manfaatnya kembali ke kita. Disitulah pentingnya kita menguatkan diri menahan sakitnya cinta. Mungkin ada yang begitu dapat pasangan kelihatan tambah kurus gitu, mikir macam-macam tiap hari. Itu beratnya cinta itu di situ. Wis pokoknya kamu ndak kopen sudah akhirnya. Tapi jiwamu tumbuh seperti emas ilustrasinya Osho kan. Emas itu ya kalau ingin lebih banyak manfaatnya, ingin lebih murni dia harus ditempa dalam api. Menyakitkan tapi setelah itu akan jadi sangat berharga. Baik, ini jawabannya Osho ya. Nanti kalau ada yang tanya, kenapa sih sejak mencintai saya kok sakit, kok rasanya hidup ini tambah ruwet, tambah rumit. Ya begitulah cinta. Deritanya tiada akhir. Itu dawuhnya Patkai ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini menarik, ada satu teori dari Osho. Cinta yang sejati itu justru kesediaan untuk sendiri.
Ini menarik ya. Kita kan selama ini pokoknya hidup mati berdua kemana-mana bareng. Tapi Osho kebalikannya, enggak. Orang yang benar-benar mencintai itu justru orang yang siap sendiri. Demi apa? Demi kebebasanmu. Demi kebahagiaan. Dan orang yang siap sendirilah yang dia akan bisa berbagi. Tadi kan cirinya yang dewasa berbagi. Siap sendiri bukan berarti berarti jadi nyari pasangan, Pak. Enggak begitu maksudnya. Jadi siap sendiri itu kata Osho, kebenaran eksistensial hanya orang yang mampu menyendiri, yang mampu mencintai, berbagi, dan menyelami inti terdalam cinta. Cinta bukan sebuah hubungan, cinta itu keadaan. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Seseorang tidak sedang jatuh cinta, orang itulah cinta itu. Tentu saja ketika seseorang sedang jatuh cinta, memang dia jatuh cinta, itulah hasilnya. Jadi kita berubah jadi cinta, kok tiba-tiba memang ada lawan jenis yang kita cintai, yaitu efeknya. Tapi tidak hanya dia yang kita cintai, semua juga kita cintai. Nah, kadang-kadang justru dalam cinta itu kita siap menyendiri jadi diri kita untuk bisa berbagi lebih banyak pada yang kita cintai. Jadi ini mirip nanti kayak dulu di Khalil Gibran bahwa cinta itu justru yang kuat seperti tiang-tiang, ya kayak tiang-tiang masjid, tiang-tiang bangunan. Dia tidak boleh terlalu rapat, kurang kuat bangunannya. Biarkan berdiri sendiri di posisinya masing-masing sebagai dirinya sendiri, justru ketika tidak terlalu rapat akan lebih kuat. Tiang itu kalau sebanyak ini tiang terus dikumpulkan yang tengah, ambruk masjidnya. Tapi kalau biarkan berdiri di posisinya dengan karakter dan fungsinya, justru lebih kuat. Itu yang disebut kesediaan untuk sendiri. Kan banyak orang mencintai itu, kita harus bersama terus mengorbankan karakterku, kamu korbankan karaktermu, kita dalam bersama. Justru tidak kuat. Biarlah masing-masing dalam keunikan kita sendiri, itu yang dimaksud kesediaan untuk sendiri. Dan jangan tuntut dia untuk ikut keinginanmu, demikian juga sebaliknya. Bahkan nanti di salah satu tulisannya Osho bilang, cara mencintai yang cerdas adalah justru siap memberikan waktu, memberikan break pada yang dicintai. Jadi kalau Mas, kok tiap malam minggu sampai napel atau capek aku, mbak libur lah sebulan itu. Lu itu boleh kalau kayak gitu. Mungkin ada jenuhnya, ada monggo saja. Ada breaknya, jangan dianggap itu terus tidak cinta lagi. Justru mungkin disitulah akan kelihatan buktinya dari cinta. Bahwa aku siap melakukan apapun demi dirimu. Aku siap berbagi apapun. Itu di antara yang disampaikan oleh Osho. Terus, ini loh antara lain yang sering menutupi cinta kita. Kata Osho, apa yang engkau sebut cinta seringkali bukan cinta. Apa yang engkau sebut cinta itu mungkin banyak hal lain, tapi bukan cinta. Mungkin itu seks, mungkin itu keserakahan, mungkin itu kesepian, mungkin itu ketergantungan, mungkin itu sikap posesif. Mungkin banyak hal lain, tetapi bukan cinta, belum cinta. Nah, itu ya yang tahu kita. Bilangnya jatuh cinta sih, tapi sebenarnya itu nafsu saja. Kamu ngincer seksnya misalnya. Itu kamu yang tahu. Bilangnya cinta sih, tapi ternyata itu sebenarnya kamu serakah saja, pengen pamer, pengen nunjukkan ke temanmu bahwa saya juga sudah laku kok, emangnya kamu saja misalnya.
Bilanya bisa macam-macam. Coba kamu cermati. Kata Osho, jangan-jangan itu bukan cinta. Posesif, ingin menunjukkan bahwa saya bisa punya sesuatu, atau itu bukan cinta tapi ketergantungan. Itu bukan cinta, hanya pelampiasan dari kesepianmu saja. Makanya itu yang harus kita bersihkan sehingga cintanya muncul. Kata Osho, cinta itu tidak posesif kok. Cinta itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Cinta itu keadaan. Ini yang cinta level 3 tadi. Cinta itu bukan sebuah hubungan. Satu hubungan mungkin terjadi, tapi cinta tidak sekedar hubungan. Satu hubungan bisa ada, tapi tidak terbatas pada itu saja. Cinta lebih dari itu. Cinta adalah keberadaan. Jika hanya sekedar hubungan, tidak mesti itu cinta. Kan kalian punya istilah hubungan tanpa status. Ya. Jadi kalau sekedar hubungan jangan GR dulu. Jadi, kita kan berhubungan iya, tapi kan tidak mesti cinta namanya hubungan, itu bisa macam-macam. Kuncinya apa satu hubungan disebut cinta? Karaktermu berubah jadi karakter seorang pecinta. Kuncinya di situ sebenarnya. Maka fokusnya pada dirimu yang jadi pecinta, bukan siapa yang kamu cintai. Ini dulu teori yang sama disampaikan ketika kita belajar Erich Fromm. Yang lebih penting adalah mengubah diri kita menjadi yang bisa mencintai. Bukan siapa yang kita cintai. Monggo saja, kalau kita siap mencintai, ya yang kita cintai akan hadir sendiri. Oke, ini yang kita bersihkan sehingga cinta yang tertimbun di bawah kesadaran akan muncul, menjadi penciri kita. Kita menjadi seorang pecinta. Baik, mau saya lanjutkan? Masih kuat? Kuat ya, ngomong cinta-cintaan itu. Lanjutkan lagi. Kalau orangnya belum dewasa, tapi mencintai gimana Pak? Berarti sudah jatuh cinta sih, tapi masih belum rela berbagi. Masih ingin pamrih-pamrih dia peroleh dari cintanya. Kata Osho, orang yang belum dewasa, kalau jatuh cinta, dia akan menghancurkan kebebasan yang lain. Menciptakan perbudakan, menjadikan penjara. Kebalikannya, orang dewasa yang jatuh cinta, dia akan membantu untuk bebas. Saling membantu, menghancurkan segala macam perbudakan. Dan ketika cinta mengalir dengan kebebasan, disitulah keindahan. Namun kalau cinta mengalir dengan ketergantungan, disitulah keburukan. Jadi kalau orang masih kanak-kanak, belum dewasa kok jatuh cinta, biasanya masih sangat egois, maka cinta itu akan jadi sarana hegemoni, dominasi, perbudakan, penjara. Karena yang dia cintai akan dia posisikan hanya sebagai alatnya dia untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Sementara orang dewasa yang mau berbagi tadi, itu kalau jatuh cinta, pada akhirnya justru akan bisa membebaskan yang dicintai. Jadi memberikan yang terbaik pada yang dicintai. Disitulah nanti akan kelihatan indahnya cinta. Jadi itu bedanya. Jadi teman-teman ada di mana dalam cinta ya saya tidak tahu, tapi semoga semuanya sudah dewasa ya. Apalagi sudah mahasiswa, semoga rela berbagi. Ini kalau diomongkan gampang, tapi dalam prakteknya kadang kita itu punya kadar kepelitan kita masing-masing. Entah dalam hal apa, itu sisi egoisnya kita. Ayo latihan berbagi. Makanya
Ada ayat Al-Quran itu yang bilang lantanarul birro hatta tunfiku ma tuhibbun. Jadi masih belum disebut kebaikan kalau engkau belum berbagi apa yang engkau cintai. Oh, ini jangan dimaknai tum-tuman wajar ya. Maksudnya kalau ingin berbagi sesuatu itu yang berharga. Jadi berbagi itu sudah dewasa, apalagi mau berbagi hal-hal yang kamu anggap berharga untuk dirimu. Nah, itu cirinya kebaikan. Kalau masih enggak, kalau masih saya punya yang jelek-jelek, barang-barang jelek tak bagi ke orang, itu masih belum kebaikan kan. Karena orang lain hanya kamu anggap tempat sampah saja. Jadi wadahnya barang-barang yang kamu tidak suka. Tapi baik itu, ini saya masih suka nih. Tapi ya sudahlah, kasih sama orang yang lebih butuh mungkin. Nah, ini baru kebaikan. Nah, jadi memang berbagi itu cirinya orang sudah dewasa, sudah matang. Kalau mencintai, ya yang ada di pikirannya untuk kebaikan yang dicintai. Inilah cinta yang dewasa. Ini ilustrasi dari Osho menarik. Kenapa cinta itu jangan hanya kepemilikan. Karena kalau kepemilikan, ini loh yang terjadi. Mula-mula sang suami mencoba menjadikan istrinya sebagai miliknya. Dan begitu istrinya menjadi miliknya, ia pun kehilangan minat. Wong sudah dapat mau apa? Ya kan? Itu yang terjadi. Makanya jauhan. Kan banyak yang bilang, sudah menikah terus gegeran itu. Dulu kelihatan apa, sekarang lihat apa. Kan gitu begitu. Lu dulu belum dapat, makanya dikejar-kejar. Sekarang sudah dapat atau sudah dinikah. Selesai tantangannya. Kehilangan minat, tidak menantang lagi. Oh, ini yang sering jadi masalah. Kok bisa begitu, Pak? Karena cinta dimaknai sekedar kepemilikan. Kepemilikan itu kalau sudah dimiliki kan selesai. Kalau kata Ki Ageng Suryo Mentaram, manusia itu ingin sesuatu. Kalau sudah diperoleh, mulur keinginannya. Tidak mungkin selesai di situ. Kalau sudah diposes, sudah dimiliki, ya dia ingin miliki yang lain. Jadi jangan memaknai cinta hanya sebagai kepemilikan. Itu kan banyak yang tanya ke saya, Pak, cinta harus memiliki enggak, Pak? Iya, boleh saja cinta itu memiliki, tapi jangan dimaknai cinta sekedar kepemilikan. Kalau tidak, ceritanya seperti itu. Jadi begitu istrinya menjadi miliknya, dia kehilangan minat. Kata Osho, ada logika tersembunyi di baliknya. Karena puncak kepentingannya adalah memiliki, sekarang semuanya sudah selesai. Dan dia ingin mencoba wanita lain sehingga dia dapat melakukan perjalanan untuk kepemilikan lagi, nyari tantangan baru. Makanya kan kadang-kadang banyak, ini gimana sih orang ini sudah nikah, istrinya ya cantik, keluarganya rasanya baik-baik saja, ya kaya, kok ya mau-maunya nyari yang lain selingkuh. Selingkuhannya lebih di bawahnya lagi. Ya mungkin itu bagian dari tantangan baru. Karena yang di rumah sudah selesai. Kelirunya di mana? Pemaknaanmu terhadap cinta hanya sebagai kepemilikan. Ya kepemilikan ya kalau sudah dimiliki sudah. Yo, semakin banyak kepemilikannya ya nanti semakin kaya kan. Sederhananya kan begitu. Wong manusia itu kalau urusan kepemilikan kan kata Al-Quran, alhaakumut takasur. Jadi tidak ada berhentinya. Ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Baik, maka ya kalimat ilustrasi ini menegaskan tidak cinta jangan hanya dimaknai sekedar posesif, kepemilikan. Lanjut. Baik, kita lanjutkan. Ini menarik kalimatnya.
Kalau engkau menyukai sekuntum bunga, jangan dipetik. Karena dia akan mati dan tidak lagi menjadi hal yang engkau sukai. Jika engkau mencukai sekuntum bunga, biarkan saja dia seperti adanya. Cinta itu bukan tentang kepemilikan. Cinta adalah tentang penghargaan. Ini sekalian ngertilah maksudnya ya, kalau ketemu ini hubungannya dengan posesif tadi. Kita itu cenderung ingin mengambil, memetiknya hanya untuk kepentingan kita. Padahal kalau sudah jadi milik kita, itu kita tidak tertantang lagi. Karena dia akan kita ubah sesuai keinginan kita, tidak seperti dirinya semula sebelumnya. Padahal yang kita sukai, kita cintai itu dia yang sebelumnya tadi. Sekarang kita ubah dia sesuai keinginan kita karena jadi milik kita. Maka jangan heran pada akhirnya kamu sendiri merasa, kemana dulu rasa yang ada ini kok sekarang pergi? Karena engkau yang mengubahnya sendiri. Jadi kalau ada sekuntum bunga, kamu senang, jangan dipetik. Kalau dipetik, kamu bawa ke kamar, kamu tidak akan senang lagi dengan bunga itu. Karena tadi kamu kagumi bunga itu, ditangkainya seperti dia apa adanya. Ini ilustrasi dari tadi loh, bagaimana kita menghargai cinta. Tidak sekedar ingin memiliki. Justru indahnya ketika kita biarkan dia seperti adanya. Itu yang disebut cinta itu membebaskan. Jadi prinsip dasarnya memang freedom, kebebasan. Baik. Nah ini menarik, kata Osho, ini sisi religiusnya. Cinta juga akan membawa kita kepada Tuhan. Bagaimana ceritanya? Itu kalimatnya Osho. Kekasih, aku mencintaimu. Cinta adalah pesanku. Biarlah itu menjadi pesanmu juga. Cinta adalah warna dan iklimku. Bagiku, cinta adalah satu-satunya agama. Yang lainnya hanya sampah. Yang lainnya hanya mimpi yang menggetarkan pikiran. Cinta adalah satu-satunya hal penting dalam hidup. Yang lainnya hanya ilusi. Biarkan cinta tumbuh dalam dirimu dan Tuhan akan hadir dengan sendirinya. Jika engkau merindukan cinta, engkau akan merindukan Tuhan dan segalanya. Mereka yang mengenal cinta pasti mengenal Tuhan, namun tidak sebaliknya. Mereka yang hanya berpikir tentang Tuhan dan berfilsafat tentang Tuhan mungkin tidak pernah tahu tentang cinta dan juga tidak akan pernah tahu tentang Tuhan. Jadi mencintai adalah jalan untuk sampai pada Tuhan. Kalau versinya Osho, ya mungkin bisa kita geser sedikit ke pendapatnya Imam Ghazali. Kalau teman-teman membaca Kimia Usa'adah, di situ beliau menjelaskan ketika kita mencintai apapun, coba kita dalami sekalian cinta itu, dan dalam aspek terdalamnya cinta, di situ kita akan ketemu cinta ilahiyah. Cinta pada Tuhan. Misalnya, kalau teman-teman cintanya pada yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang indah-indah, itu kalau kita teruskan sampai ketemu puncaknya cantik dan indah, yang maha indah itu kan Allah, Tuhan. Jadi cinta pada keindahan akan membawa kita pada Allah. Kalau kita cinta yang kuat-kuat, yang gagah, yang punya kekuasaan,
Mungkin ada yang senang jabatan, itu kan cinta kekuasaan. Kalau kita lanjutkan sampai dalam dengan refleksi kontemplasi, bukankah puncaknya yang maha kuasa adalah Tuhan, adalah Allah. Kalau kita senang dengan orang baik, saya cinta padamu karena kamu baik. Loh, itu kalau kita sadari lebih dalam, orang yang hanya membuat kebaikan sedikit saja pada kita, kita bisa jatuh cinta padanya. Apa kita lupa Allah yang maha baik pada kita? Jadi ini ilustrasi dari Imam Ghazali. Sederhananya bahwa lewat jalan cinta itu kita bisa sampai pada Allah. Kalau di Osho kan tadi lebih ekstrim. Orang yang mengenal cinta akan mengenal Tuhan. Tapi orang yang sekedar memikirkan Tuhan pasti tidak akan ketemu cinta dan kemungkinan juga tidak akan ketemu Tuhan. Kenapa? Pikiran itu terbatas. Banyak filosof-filosof yang menggunakan akalnya untuk membuktikan Tuhan, pada akhirnya tidak ketemu dan terus kesimpulannya jadi ateis. Ada jawaban menarik. Dulu pernah kita bahas jawabannya presiden pertama kita, Pak Soekarno itu. Satu ketika beliau ditanya, "Wahai Pak Presiden, sampean kan punya banyak anugerah doktor honoris causa karena kepandaiannya. Sampean yang punya banyak gelar doktor honoris causa itu apa masih percaya Tuhan? Buktinya apa? Kok masih percaya dengan Tuhan itu?" Jawabannya Pak Karno, "Saya tidak tahu buktinya apa adanya Tuhan itu. Argumen apa yang pas untuk menjelaskan adanya Tuhan. Tapi beberapa pengalaman hidup saya mengindikasikan Tuhan memang ada. Kalau tanpa campur tangannya Tuhan, tidak mungkin peristiwa-peristiwa ini terjadi." Itu salah satu contoh. Jadi membuktikan Tuhan tidak hanya pakai akal, tapi dari pengalaman kita. Ada banyak yang tidak ngira ya tiba-tiba bisa melakukan itu. Kejadiannya bisa begitu. Misalnya seperti proklamasi kemerdekaan, itu kan sebenarnya Pak Karno tidak ingin hari itu memproklamasikannya, masih ingin mengurus beberapa hal lagi, tiba-tiba dipaksa oleh anak-anak muda, diculik, dipaksa. Loh, ini kan yang kerja kuasanya Tuhan. Bahkan saya tidak ingin pun diseret-seret sampai ke titik itu. Nah, itu tidak mungkin kebetulan. Nah, ini contoh, salah satu contoh untuk menunjukkan bahwa pembuktian Tuhan juga tidak selalu dengan akal. Terus, cinta itu menurut Osho sudah ada dalam diri kita. Tidak usah kamu cari kemana-mana. Kualitas, karakter, sifat, kemampuan mencintai itu kita sudah bisa. Hanya saja tertimbun oleh banyak hal dalam diri kita, oleh ego kita, oleh ambisi kita, dan lain sebagainya. Maka kata Osho, seringkali aku mengatakan pelajarilah seni mencintai. Tetapi yang aku maksud sebenarnya adalah pelajari seni menghilangkan semua yang menghalangi cinta. Ini adalah proses negasi, ibarat menggali sumur. Engkau terus-menerus membuang banyak lapisan tanah, kerikil, bebatuan, dan tiba-tiba ada air. Airnya sebenarnya selalu ada, dia mengalir di bawah. Setelah engkau menghilangkan semua penghalang, air tersedia. Begitu juga dengan cinta. Cinta adalah arus bawah dari keberadaanmu. Memang sudah mengalir, tapi masih banyak bebatuan, banyak lapisan tanah yang harus disingkirkan. Jadi tidak usah khawatir, Pak, saya itu tidak pinter mencintai, Pak, saya itu. Wah, semua orang pasti bisa. Buktinya kalau kamu jatuh cinta, ya tiba-tiba bisa bikin puisi. Tiba-tiba pinter nulis puisi patah hati dan lain sebagainya. Jadi kita bisa kok. Yang penakut kalau jatuh cinta tiba-tiba jadi berani. Yang biasanya kalau ngomong
kaku, tiba-tiba bisa ngerayu, bisa gombal. Tiba-tiba bisa basa-basi. Tiba-tiba bisa menyapa. Itu dasarnya cinta. Kita bisa kok sebenarnya. Hanya saja selama ini banyak tertimbun oleh macam-macam. Mungkin oleh ego, mungkin oleh gengsi, mungkin oleh ambisi, mungkin oleh cita-cita yang tidak perlu, dan lain sebagainya. Berarti tugas kita apa? Yuk bersih-bersih diri ini terhadap hal yang tidak penting, biar cintanya bisa muncul keluar. Mungkin ada banyak kebencian dalam diri kita, yuk kita sisihkan, kita singkirkan. Mungkin ada banyak iri, mungkin ada banyak dengki, mungkin ada banyak dendam. Itu kita singkirkan semua. Pada akhirnya cintalah yang akan muncul. Di situ kita akan menjadi pribadi yang mencintai. Jadi prosesnya bukan latihan mencintai. Pak, saya tak latihan caranya gombal gimana, caranya. Tidak usah. Kamu sudah otomatis bisa kalau itu. Gimana ya Pak caranya peduli? Loh, kalau kamu cinta beneran, otomatis muncul kepedulian. Tapi tidak bisa, Pak. Saya rasanya sudah jatuh cinta, tapi kok tidak bisa peduli, ya belum cinta berarti. Itu gerakan otomatis sudah ada di bawah kesadaran. Jadi jalannya berarti apa? Bersihkan. Mungkin kamu belum cinta, masih pamrih-pamrih, masih dagang, masih negosiasi dengan yang kamu cintai. Kalau itu sudah murni cinta, otomatis kamu siap berkorban, otomatis kamu peduli, otomatis kamu ingin membahagiakan.